Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bintana bil asrari amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-baqu tawibbat as-samiyu kang qawlu birrahmati kun dalam berterake masalah welas bil makhluki dalam makhluk. Bab ini menjelaskan tentang kemuliaan dan tentang pentingnya kita itu memiliki rasa kasih sayang kepada makhluk. Saya kira bab ini pas dengan minggu-minggu ini, karena minggu ini kita tahu kita bertemu atau kita sedang bersama dengan bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal paling menonjol dari Nabi Muhammad tidak lain adalah karena Nabi Muhammad itu memiliki sifat rahmah, sifat belas kasih kepada makhluk-makhluk yang lain, yang mana sifat belas kasih itu tidak pernah dimiliki atau tidak pernah ada makhluk yang lain yang menyerupai belas kasih yang akan menyenangkan Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Wahai para manusia, jadilah engkau manusia yang suka memiliki dan mencintai makhluk yang lain, suka mesaki sama makhluk yang lain. Barang siapa orang yang punya sifat rahmat kepada yang lain, maka dia akan dicintai dan dirahmati oleh makhluk lain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita itu ada kucing kita kasihan, kita kasih makan, atau ada cicak kita kasih makan, kita kasihan, atau ada orang yang kelaparan kita kasihan, maka makhluk lain itu akan didoktrin hatinya oleh Allah untuk mencintai diri kita. Dikatakan di dalam kitab Al-Majalis Saniyah, anna rajulan ingkang mesuni wong lanang min Bani Israil saking Bani Israil iku kana ana sapa Bani Israil iku fajilan wong fajir. Dulu pernah ada seorang laki-laki dari Bani Israil yang terkenal fajir. Masya Allah, sangat kejam sekali. Muslimah kan melewati batas yang sangat luar biasa. Ala nafsihi limartaka minal fawahish, di mana kekejamannya, kesabisannya itu menjadikan sebab dia akan dipastikan menjadi ahli neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulit para ulama untuk ketika disuati mengambil syekh, kira-kira kalau orang ini tobat surga neraka, hampir tidak mungkin masuk surga Allah. Fa'ala fi masirihi ala bi'in, pada suatu ketika si ahli maksiat ini jalan-jalan ketemu dengan yaitu sumur. Faidah moko indah dalam kematian kalbun utawi asu yang suka melat arshi terus sebab saking kalari. Tiba-tiba dia di sampingnya sumur itu melihat ada anjing yang aslinya galak dan suka bergabung, itu melat-melat. Di mana anjing tersebut melat-melat karena kehausan. Faroqalahu warasalahu wa tanazala bil bidri. Faroqalahu warasalahu wa tanazala bil bidri. Dan si penjahat ini tadi melihat anjing yang kehausan itu merasa kasihan. Kemudian tanpa dia berpikir panjang, tanpa dia memperdulikan nasibnya atau memperdulikan nyawanya, dia jebur ke dalam sumur yang ada di samping daripada anjing tersebut. Mana salah faru, kencingnya dilepas, topengnya dilepas, wasap kalba
Lah, siapa orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi? Nah, kalau kami mengambil pendapatnya Sayyid Muhammad Al-Ghalmaliki di dalam kitab Qaulul Ihtifal, bahwa orang yang awal manihtafala bi Maulidin Nabi Syahidul Maulid, orang yang pertama kali merayakan Maulid Nabi adalah yang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti itu. Ini bagaimana hukumnya merayakan Maulid Nabi? Ada dua pendapat. Monggo kalau ada yang mengatakan bahasa dalilnya silakan. Tapi di dalam kitab yang kami dapatkan dari beberapa hadis yang sahih ada dua pendapat. Yang pertama ada yang mengatakan mustahab sunnah. Yang kedua adalah yang mengatakan hukumnya wajib. Ini ada dua pendapat. Misalnya yang mengatakan wajib adalah Syekh Mubashir At-Tiwazi. Itu di dalam kitabnya, di dalam kitab beliau mengatakan bahwa rahimahullah ta'ala inna ihtifala bi dzikri dzikri al-maulid an-nabi asy-syarif asbaha wajiban asasiyan li muwajahati mastajad dengan ihtifal Allah. Dikatakan merayakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW itu tentu hukumnya adalah wajib secara asasi, karena melihat di akhir ini banyak perayaan-perayaan yang mana tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak dari Muhammad SAW. Ini kemudian Allah di dalam Al-Quran juga mengatakan qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Karena kamu telah mendapatkan keutamaan dan kemuliaan, maka dari itu bersenang-senanglah, bergembiralah. Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitabnya Tafsir Durrul Mansur beliau mengatakan dan mengomentari daripada ayat tersebut, fadlullahi ta'ala ilmu wa rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan apa namanya? Yang dimaksud dengan keutamaan itu adalah kita diberi ilmu. Dengan kita diberi ilmu, maka bersyukurlah. Maka kalau di pondok ada khataman Al-Quran, ada khataman kitab Al-Fiyah Ibnu Malik, ada khataman Sahih Al-Bukhari, bentuk daripada mengikuti perintah Allah, yaitu bergembira kalau sudah dapat ilmu. Yang kedua, bergembira karena kamu mendapatkan kenikmatan yang agung, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini perintah Allah, kita disuruh bergembira. Kemudian dikatakan bagaimana caranya biar kita itu bisa mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada cara yang lebih top markoto, tidak ada yang cara yang lebih jitu dalam kita itu mencintai. Tidak ada cara yang lebih utama untuk membuat kita bisa mencintai Nabi Muhammad kecuali yaitu sering-sering membaca, yaitu Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka mari kita semuanya rayakan Maulid ini dengan sebaik-baiknya. Rayakan Maulid ini karena itu adalah perintahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kanjeng Nabi sendiri juga merayakan hari kelahirannya. Di dalam kitab Al-Mawsu'ah Yusufiyah dikatakan fihi wulidtu wa fihi unzila alayya. Kanjeng Nabi itu setiap hari Senin puasa. Kenapa? Memperingati dan bersyukur karena beliau dilahirkan hari Senin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini dalil menurut para ulama Ahlussunnah wal Jamaah, kita kalau kita memang menisbatkan dirinya mencintai Nabi Muhammad, mari kita semuanya
Sedangkan acara Maulid Nabi itu sudah menjadi tradisi sejak dahulu kala. Maka seorang ulama Wahabi, yaitu Syekhul Islam bin Imam Hambali, Imam Ibnu Taimiyah, menulis kitab berjudul Iqtida' Shiratal Mustaqim. Beliau mengatakan, "Fata'dhimu Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yaqulu musiman qad yaf'aluhu ba'dun nas wa yakun lahu ajrun 'azim." Bahwa acara Maulid Nabi dan menjadikan itu sebagai tradisi adalah sudah menjadi kebiasaan ulama terdahulu. Jadi sebelum Imam Ibnu Taimiyah sudah ada model-model tradisi Maulid Nabi itu, dan mengadakannya adalah perbuatan yang mulia. Diusdi oleh ta'zimi Nabi sallallahu alaihi wasallam karena baiknya niat dan tujuan yang mulia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nah, Pak, itu kok Maulid Nabi ada kumpul-kumpul yang bikin suara keras dan seterusnya. Itu bagaimana maksudnya? Imam Ibnu Taimiyah juga sudah mengantisipasi. Beliau menulis kitab berjudul Al-Fatawa Ibnu Taimiyah. Al-Fatawa yang muncul di dalam sekali. Di jilid 22 itu ditulis begini. Ukiya anna rajulan yu'thiru 'ala ahli dzikri. Ada seorang laki-laki yang dia itu datang di majelis zikir dan mengatakan, "Hadza bid'ah isa." Wajah bid'ah, apalagi kumpul kalian zikir secara keras itu bid'ah isa. Wa yatahuna bil Qur'an, yatahuna bil Qur'an. Sebelum zikir mari kita baca Fatihah, itu bid'ah. Menutupnya dengan Fatihah bid'ah misalnya. Kemudian wa yad'u dari ahya wal amwat bid'ah. Mendoakan yang masih hidup atau telah mati bid'ah besar juga. Wa yaquluna at-tahlil wal tahmid wal hawl wal salati ala nabi sallallahu bid'ah. Membaca dengan sunnah tahlil, tasbih, hawl sholawat dan seterusnya. Itu bid'ah katanya beliau. Pertanyaan lagi, apa jawaban Imam Ibnu Taimiyah? Al-istima' li dzikri ta'ala wa istima'i kitabi hadza min afdhalil qurban wa afdhalil ibadah. Ketahuilah, berkumpul di satu majlis, di sana membaca zikir-zikir yang seperti kami sebutkan tadi, dengan suara keras, kemudian dengan berbagai model, ya, naik-naik, kadang berdiri, kadang duduk, kemudian mendoakan yang telah mati atau masih hidup, ya, dengan susunan-susunan yang kamu tulis tapi tidak bertentangan dengan Rasulullah, maka itu adalah perbuatan yang paling mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan perbuatan yang paling membuat kita akan lebih cepat usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok betul gimana ini? Kok sampai betul? Nah, kamu tuh kata dulu itu usaha muslim. Ada di dalam sebuah hadis, inna lillahi malaikatan sajdain. Allah itu punya malaikat dan tugasnya mencari majelis zikir berjamaah di dunia. Kalau sudah ketemu, maka malaikat ini kemudian naikkan matur sama Allah, ya Allah, ini ada majelis zikir, dikatakan kira-kira kasih bungkus apa? Yes, hajatnya kebulan. Dan semua hajatnya orang yang datang di majelis zikir itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau punya hajat besar, datang di majelis Maulid Nabi pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Oh, ini di majelis Maulid Nabi ada orang datang tapi tukang sol, tukang pentol, kira-kira ya tempat fadilah kira-kira. Allah mengatakan nurul la yashrabu dari sahur. Orang yang datang di tempat tersebut itu juga mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tidak ada celah untuk mengatakan ini perbuatan yang tidak baik. Bahkan Imam Ibnu Hajar al-Haythami pengarang kitab Tuhfatul Muhtaj ala Syarih Minhaj mengatakan wal hasyidu anna al-bid'ata al-hasanata muttafaqun 'ala nadbiha wa 'amal al-maulid wa istima'un nas lahu kadzalik. Melakukan perbuatan baru itu adalah sebagian dicintai oleh Allah dan salah satunya adalah mengadakan acara Maulid Nabi. Itu merupakan perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kitab Al-Wasail ila Syarih Samail dari Imam As-Suyuti dikatakan ma min baitin aw masjidin quri'a fihi maulidan nabi. Tidaklah ada masjid atau tidaklah ada majlis taklim, tidaklah ada masjid, tidaklah ada majlis taklim kemudian mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
kecuali tempat tersebut itu akan diseliputi, akan digerebek oleh para malaikat, yang mana malaikat-malaikat itu adalah mendoakan dan merahmati daripada tempat tersebut. Jadi mari kita semuanya memperbanyak membaca Maulid Nabi Muhammad SAW, karena itu adalah perbuatan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh, apalagi kalau jenengan maulidan, Pak, kalau di Solo itu ada tradisi maulidan, anak grebekannya itu ada buah-buahannya, ada gunungannya, itu dalilnya dari mana Pak Musta'in? Itu bid'ah itu maksudnya. Itu kalau orang-orang dulu Pak Musta'in itu membawa garam, gini betul. Mbah nih kalau maulidan bawa oyah, gini betul. Pon boten usum, dikira bid'ah, enggak ada dalilnya. Membawa buah-buahan itu. Kami tegas ya, kami matur kepada Gusti Gus Indriah dan seterusnya, itu sunnah. Loh, yang dari mana dalilnya? Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab Tafsir Kabir atau Tafsir 20 jilid itu, Mafatihul Ghaib, mengatakan dalam dalil yang sangat panjang ini, bahwasanya man qara'a maulidan nabi, sapa wong sing gelem maos maulid nabi, mau membaca maulid nabi, kemudian di sana wah fahama labiha, membawa misalnya ya al-milah, garam, awil bur atau gandum, atau yang lain lah, awiridzalika minal ma'kulat sih, atau makanan-makanan yang lain. Ya boleh jagung, boleh timun, ya boleh tomat, boleh lombok, ya dengan dihiasi tentunya. Tentu tidak cuma dibawakan, tapi dihiasi yang sangat indah. Kalau Keraton Solo ya dibuat gunungan begitu. Maka tidaklah orang yang makan makanan tersebut kecuali hidupnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali semua dosa orang yang makan makanan tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dalilnya. Makanya kalau jenengan datang di majelis Maulid Nabi, niku membawa garam, Pak, bawa garam. Garam itu nanti dibawa pulang. Di mana garam ketika dibawa pulang nanti setiap pagi dipakai untuk masak sedikit begitu. Maka setiap hari keluarga panjenengan akan diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki enten dalilipun. Maka kalau ada tradisi gunungan di keraton, hadiri, karena itu adalah anjuran dari para ulama, terutama yaitu Syekh Imam Fakhruddin Ar-Razi, pengarang kitab yaitu Tafsir Kabir Mafatihul Ghaib. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan para sahabat itu di dalam kitab An-Ni'matul Kubra itu juga memberikan garansi dan memberikan satu riwayat kepada orang-orang yang semangat mengadakan acara majelis Maulid Nabi. Misalnya Imam Abu Bakar As-Siddiq mengatakan man azzama maulidan nabi kana rafiqi fil jannah kama qol. Barang siapa orang yang memuliakan hari lahir Nabi Muhammad, maka tak jamin dia kelak bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sahabat khulafaur rasyidin yang lain ada yang mengatakan faqad ahyal Islam. Jenengan kok gelem meramaikan acara Maulid Nabi, maka jenengan termasuk ditulis sebagai mujahid dan pejuang daripada syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan a'tahullahu ta'ala thawaba, yaitu ghuzwati Badrin wa Hunain. Orang yang mau melakukan dan melaksanakan acara Maulid Nabi, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang perang di perang Badar dan Hunain. Artinya orang yang berjihad, berjuang bagaimana merayakan Maulid Nabi, maka dia akan masuk surga syahid seperti orang yang mati dalam perang Badar dan Hunain. Maka monggo nanti hari Selasa malam Rebu ya, nganu ya, leru Senin malam Selasa atau Senin malam Rebu itu? Senin malam Selasa ya. Monggo kita semuanya ramekan Maulid Nabi tersebut ya. Harusnya Selasa, cuman pemerintah geser Rebu. Jadi tetap hari Senin malam Selasa itu yang puncaknya, kira-kira begitu. Nah niki jangan ikut kalender, karena kalender itu sudah digeser kan. Jadi ikutnya Senin malam Selasa ini. Ya nggak apa-apa, kita husnuzon kepada pemerintah. Menggeser itu mungkin untuk memecah kerumunan kalau yang terjadi itu. Kita husnuzon saja kepada pemerintah. Kita doakan yang terbaik untuk pemerintah kita. Kemudian man qara'a maulidan nabi ala wa hamala fi ad-darahim al-maskukah fiddatan kanat au dahaban. Sapa wong sing gelem ngawontenaken acara Maulid Nabi, sapa wong sing gelem ngawontenaken acara Maulid Nabi, terus di sana dia membawa uang atau membawa emas atau membawa sesuatu, boleh dalam bentuk emas atau perak dan lain sebagainya,
maka wa khalata bil ukhra, dicampur dengan uang yang lain, maka lam yaftaqir sahibuha, orang yang datang di acara maulid Nabi tersebut dijamin tidak akan diberi miskin, tidak akan kehabisan uang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan di acara maulid Nabi beto arto ni ampun dibelanjake sok teng dompet, maka insyaallah rezeki jenengan bakal dipun paringi berkah lan dipun paringi mulia sama Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan menjadikan orang yang telah meninggal dunia dari keluarga kita atau yang bukan keluarga kita tapi dekat dengan kita menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Membaca maulid Nabi atau sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikisahkan dari kisah ini pernah kami sampaikan 3 tahun yang lalu. Kisah ini pernah kami sampaikan 3 tahun yang lalu sebelum corona. Hokiyaan namroatan ja'at ila Hasan al-Basri. Pernah ada seorang nenek sepuh banget sowan dumateng Imam Hasan al-Basri. Dia bercerita, "Ya Syekh, qad matat ibnatai, aku punya anak perempuan meninggal dunia. Wa aradu an aroha fil manami, aku pengen melihat bagaimana anak perempuanku itu dalam kuburnya. Kemudian fa'allamaha syai'un minal khawas fa'allamaha sholah." Imam Hasan al-Basri mengajari kepada nenek-nenek tua tersebut itu satu doa khusus atau suatu sholawat khusus sehingga nenek-nenek tadi bisa melihat anak perempuannya di dalam kuburnya. Kemudian fa'allamaha faro'atha ka'annaha fil jahimi wal aghlam. Nenek-nenek tadi melihat anak perempuannya itu dalam istikharahnya sedang disiksa oleh malaikat seperti di neraka jahim. Wa fi unuqiha ghullun, tenggene gulunipun niki enten wesi panas gawedhe. Wa fi rijlaiha qaidun, teng sikilipun wong wedok niki wau enten tampar-tampar panas, tampare guweret wong wedok niki wau teng neraka jahanam. Wa talbasu min kitron, dipakaikan perempuan tersebut menggunakan yaitu jubah yang berasal dari belakim, dari besinya neraka yang sangat panas sehingga tersiksa sekali. Faja'at ila Hasan al-Basri asaniyatan bagiatan fabakau. Nenek-nenek niku wau sowan mulih dumateng Imam Hasan al-Basri, yang ngapunten Imam Hasan al-Basri, kula sampun istikharah mengamalke amalan jenengan Imam Hasan al-Basri, anak wedok kula niku ternyata mendapatkan siksa yang luar biasa di dalam kuburnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pripun Imam Hasan al-Basri? Kinten-kinten pripun Imam Hasan al-Basri? Imam Hasan al-Basri masuk ke kamar, beberapa waktu setelah itu ro'a Imam Hasan al-Basri mar'atan jamilatan. Imam Hasan al-Basri dibuka mata hatinya melihat ada seorang perempuan dalam istikharahnya yang sangat cantik sekali. Wa fi ra'siha tajun, tenggene sirahipun wong wedok niki wau enten mahkota yang sangat indah sekali. Kemudian dhau'uhu min bainal masyriq wal maghrib, cahayanya membentang dari timur sampai ke barat. Kemudian perempuan tadi bertanya, "Ya Syekh, ata'rifuni, jenengan kenal mboten kalih kula?" "La, mboten kenal kalih jenengan." Kemudian wanita tadi mengatakan, "Ana bintu man qad 'allamtaha syai'un minal khawas." Kula niku anaknya nenek-nenek yang pernah sowan ke rumah jenengan. Kemudian nenek-nenek itu adalah ibuku. Nenek-nenek iku mbok ajari doa khusus sehingga ibuku itu bisa melihatku dalam kuburku. Lah, mada kata mada? Katanya kamu disiksa. Kok sekarang dapat nikmat itu apa sebabnya ya? Kenapa kamu dapat remisi? Kira-kira apa yang perbuatan baik yang kamu lakukan? Ya Syekh, fi makbaratina khamsu mi'atin wa khamsina mu'adzabi. Teng kuburan kula itu ada 550 orang yang sedang disiksa karena kemaksiatannya oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk saya. Kemudian marra fi makbaratina rajulun fa yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Goro-goro enten tiang ingkang tasik sugeng, tiang niki lewat
tenggene kuburane awake dhewe atau dia membaca di rumahnya sendiri yaitu maulid Nabi atau sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fanudiya minas sama. Ada suara dari langit yang sangat menggelegar mengatakan ayyuhal muluk irfa'anhul adab bi barakatis sholati tilkar rajul. Wahai para malaikat-malaikat yang sedang menyiksa orang di makam itu, karena di tempat itu ada orang yang telah mati dikirimi pahala sholawat, dikirimi pahala maulid, maka seluruh dosanya tolong ampuni dan jadikan mereka menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi bacaan sholawat dan maulid itu sangat mulia sekali di mata Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara itulah wahai Syekh, kami semuanya akhirnya ditakdir kelak akan mati dan di hari kiamat akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Loh, jenengan nak mboten saged rawuh, Pak, minimal niat. Misalnya jenengan sibuk ya, kaya kula ngeten niku, kula niku masyaallah, kula niku nggih sibuk. Kula niku nggih sedih. Kula pengin niku setiap malam saged rawuh jamura, saged dugi jamura pengine. Yang jenengan nggih sing ngapal-ngapal Quran iki nggih mboten saged rawuh terus karena sibuk membaca Al-Qur'an. Ya minimal niat. Sing penting niat. Tiang niku nak gadah niat niku tetap utama. Wonten kitab Tambihul Ghafilin. Ini juga pernah kami sampaikan 3 tahun yang lalu nggih. Mungkin 3 tahun yang lalu jamaahnya enggak sebanyak ini, masih sedikit sekali. Dikisahkan ketika Kanjeng Nabi Isra Mi'raj niku yukti bil amti yaumal qiyamati ilal mizan. Kanjeng Nabi niku Pak, niku dipun pirsani kali Allah Subhanahu wa taala enten setunggalipun fulan niku digiring menuju ke tempat timbangan amal baik dan buruk. Kemudian fayastahikun nar bikasratil dzunubi wa qillati hasanati. Orang tersebut ditimbang oleh Allah, oleh malaikat. Ternyata amal buruknya jauh lebih banyak daripada amal baiknya. Kemudian digiring fayaqrabu ilal halak, digiring menuju ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Yarta'adu, si orang ini protes, bengok-bengok. Ya Allah, kula mboten purun mlebu neraka, ya Allah, ya Allah. Allah itu paling tidak suka dan paling mboten seneng nak enten kawulane mlebu nerakanipun Gusti Allah. Jadi Allah itu punya sifat rahmah yang luar biasa. Jadi kalau jenengan itu meniru sifat mulianya Allah, ya punya sifat rahmah. Jangan suka mengatakan sesat, kafir, neraka, dan lain seterusnya. Itu bukan akhlaknya Rasulullah, bukan akhlaknya Allah. Allah enggak suka. Allah perintah, ya malaikat unduru daftar. Malaikat, tolong buka lagi catatan amal baik buruknya. Hal tajidu lahu syai'un minal hasanah. Mungkin dia itu punya sedikit saja amal soleh dalam hidupnya, sehingga aku akan ampuni semua dosanya. Aku akan jadikan dia menjadi ahli surgaku, surganya Allah Subhanahu wa taala. Setelah malaikat melakukan pencarian amal soleh, kemudian malaikat mengatakan qalu ya Rabbana wahai Tuhan kami, la najidu lahu syai'un minal hasanah. Kami telah berkali-kali mencari amal solehnya, ternyata beluas selama hidupnya orang ini tidak pernah memiliki amal soleh di mata Allah Subhanahu wa taala. Pripun wahai Allah. Allah mengatakan begini, malaikat-malaikat sini, tak kasih tahu. Indi lahu syai'un minal hasanah. Aku berpendapat orang ini kudune mlebu surga. Loh, kok sakit ngoten ya Allah? Innahu nama. Orang ini memang ahli maksiat, kula ngertos. Maksiat tok wis hidupnya, maksiat tok, zina, minum-minuman arak, judi dan seterusnya. Tapi pada suatu ketika dia tidur. Fastaiqadha. Lah pas sare, pas tidur orang ini niku klindur, dalune niku klindur. Kemudian dia mendengar ada acara maulid Nabi, ada acara zikir-zikir. Kemudian fa'aroda ayat Qurani. Orang ini tiba-tiba dalam hatinya ada kerentak, ya Allah, aku tok yo pengen sepisan-pisan kerawui acara maulid Nabi. Pengen sepisan-pisan kerawui acara zikir-zikir maulid Nabi atau zikir yang lain. Fakholaba alaihim naum. Tapi mergo ngantuk yang luar biasa, falam yakdir ayat Qurani. Akhirnya orang ini ketiduran dan tidak jadi datang di acara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ishhadu inni qad ghafartu bidzalik. Ketahuilah wahai malaikat,
karena orang tersebut pernah punya niat yang mulia, yaitu pengen hadir di acara maulid Nabi, pengen hadir di acara zikir-zikir seperti itu, maka aku ampuni semua dosanya, aku jadikan dia ke dalam surgaku. Jadi jangan menyepelekan niat. Minimal nak jenengan boten saged rawuh teng acara maulid Nabi, niat pengen saged rawuh teng acara maulid Nabi. Kemudian kisah yang terakhir ingin kami sampaikan dari kitabnya, yaitu dari sebuah kitab berjudul Kalamul Habib Ali bin Syihab, bahwa bapak-bapak ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, besok di hari kiamat kata beliau, banyak kudamak dan muqaddimin itu dia diberi catatan amal baiknya melalui tangan kanan. Kemudian dia ada sedikit protes, ya Allah, anna hadza laisa min amali, ini bukan amalku, aku gak pernah haji, aku gak pernah sedekah, aku gak pernah khatam Quran, aku gak pernah ngerawi majelis maulid Nabi, tapi kok tertulis di dalam catatanku seperti itu. Oh ini lah. Atau itu ka umron tawilan, aku kan ngasih kamu umur panjang tapi miskin, tapi kamu selalu mengatakan laukana li malun, andaikan aku punya harta aku pengen haji. Makanya karena kamu punya angan-angan pengen haji tapi gak kuat haji karena miskin, setiap tahun di dalam catatan kamu ditulis seperti orang yang naik haji. Yang kedua, kamu selalu punya angan-angan pengen sodakoh setiap hari, pengen kurban setiap tahun, tapi karena kamu miskin sekali kamu gak bisa. Angan-anganmu itu ditulis sebagai orang yang melakukan ibadah tersebut. Yang ketiga, kamu pengen khatam Quran setiap hari, tapi karena kamu gak hafal Quran, sibuk ya ngurus proyek kamu gak mengamalkan itu, tapi karena kamu punya niat, wis tak tulis kamu setiap hari khatam 30 juz. Yang keempat, kamu tuh setiap malam pengen datang majelis maulid Nabi, majelis zikir-zikir, tapi karena ya sibuk yang lain lah, nulis proyek jurnal internasional nulis disertasi kira-kira S3, karena kamu tuh sibuk itu, ya wis lah kamu tak tulis setiap malam seperti orang yang datang di majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Maka mari kita semuanya, ibu-ibu, bapak-bapak, punya niat. Aku pingin setiap detik, setiap malam, setiap saat datang di acara majelis maulid Nabi Muhammad SAW. Setiap hari pengen khatam Quran. Aku pingin punya anak yang banyak dan semuanya adalah menjadi pejuang Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun itu nanti tidak terlaksanakan, niat panjenengan akan ditulis sebagai amal soleh di akhiratnya Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah kita semuanya dengan pengajian yang kita bahas di sore ini, yaitu maulid Nabi, kita semuanya berkumpul di sini kelak berkumpul di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau pengen berbicara fadilah maulid Nabi, dalile kuwadil ngeten niki mah fadilah maulid Nabi. Kami hanya membaca 2 halaman, saya kira sudah cukup lah untuk meyakinkan kita dan memberi semangat datang di majelis maulid Nabi SAW. Saya punya kitab di rumah Al-Mawsu'ah Yusufiyah. Saya punya kitab-kitab yang cukup banyak dan itu berisi tentang maulid Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ya man huwa fi uluwihi kainun, ya man huwa fi ilmihi muhidun, ya man huwa fi azzihi latifun, ya man huwa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'lihi hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ata'ihi katsirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi tarkil ma'asi badama baqaitana warzuqna husnan nadir fi ma yurdika 'anna. Allahumma badi'as samawati wal ardi dzal jalali wal ikram wal 'izzati allati la turam. Ya Allah, ya Allah, ya Rahman, bijalalika wa nuri wajhika an tunawwira bi kitabika basarina wa tadlika bihi lisanana wa an tufarija bihi lisanana wa an tashfa bihi badanana fa innahu la yu'inuna 'alal haqqi ghairuka wa la yutihi illa anta wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma rzuqna ru'yata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam
yaqudatan aw manaman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha ta'inda baitikal haram wa ziyarata habibika alaihi afdhalus salatu wassalam fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa istiqamatin wa bulughil maram wa ala alihi wa sahbihi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Mekaten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.